bahwa pernah terjadi rekayasa yang maha brutal, barbar, biadab yang dilakukan para komplotan perusak barang bukti digital. Dan ini semua diorkestrasi oleh Tito Karnavian, ya. Kalian yang dari masa depan nanti bisa menonton, ya. Tito Karnavian ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terjadinya rekayasa video CCTV, ya. Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Kapolri, ya, mantan Kapolri Juni 2016, dan sekarang Mendagri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, bayangkanlah orang yang semacam ini justru dipakai negara. Inilah negara kita ini, ya. Dugaan rekayasa ini ya menjadi suatu kebenaran, berarti Jessica Kumala Wongso ini menjalani hukuman di penjara tetapi tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah tidak selayaknya dihukum, apalagi sampai bertahun-tahun. Saya nanya, siapa nanti yang akan menggantikan? Siapa nanti yang akan bertanggung jawab atas masa depannya dia? Masa depannya dia itu ya sudah direnggut. Jika ini benar ada sebuah dugaan rekayasa tapi menjadikan suatu kebenaran, masa depan Jessica Kumala Wongso sudah direnggut, ya, semuanya sudah direnggut. Masa depan keluarganya, kebahagiaan bersama keluarganya juga sudah direnggut, ya teman-teman, ya. Ini hal yang sangat memilukan, ya, ini hal yang sangat mengerikan jika ini sampai terjadi dan ini terbongkar nanti, ya. Dan apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar ini terbongkar, benar, suatu dugaan akan tetapi menjadi sebuah kebenaran. Semoga mudah-mudahan hal ini nanti terbongkar, ya teman-teman, ya, jika ini memang suatu kebenaran yang harus diungkap, ya. Ketemu lagi di channel Kompas Informasi, teman-teman. Kita ketemu lagi di sini dan kita akan selalu membahas dan kita tetap akan selalu menyuarakan atau kita akan selalu menyemangati, ya, perjuangan Bang Resmond Sianipar yang saat ini berjuang sendiri, ya teman-teman, ya. Jadi ini kasihan sekali jikalau beliau ini berjuang sendiri, ya teman-teman. Tentunya saya akan tetap menyupport, menyemangati Bang Resmond Sianipar yang selalu berjuang buat keadilan atau menyuarakan kebenaran untuk seseorang yang diduga dikriminalisasi oleh beberapa oknum, ya teman-teman, ya. Ini sepertinya ada sebuah pembiaran, ya teman-teman, ya. Jadi pembiaran ini terus terjadi, ya. Padahal ini Bang Resmond Sianipar ini sudah beberapa kali menyatakan, ya, menggaungkan, dan beberapa petinggi-petinggi, ya, jenderal-jenderal juga sudah disinggung nama-namanya, ya, bahkan disebut-sebut. Ini menurut saya ini sebutan Bang Resmond Sianipar ini, ya, terlalu dan melampaui batas dan sudah melewati, ya, keterlaluan kalau buat saya. Intinya seperti itu, ya teman-teman, ya. Jadi apa sih keterlaluannya? Bang Resmond Sianipar ini sampai menyebut-nyebut loh, bahkan, ya, oknum-oknum ini adalah sampah masyarakat, katanya seperti itu. Nah, ini sudah keterlaluan menurut saya, ya. Nah, kenapa beliau sampai bilang seperti itu, dan kenapa perkataan Bang Resmond Sianipar ini yang sudah keterlaluan tidak disangkal sama sekali, bahkan tidak ditanggapi sama sekali. Dan sepertinya, ya, ini ada suatu pembiaran. Oke, kita bahas lagi, ya teman-teman, nanti, ya, kita dengarkan dulu statement Bang Resmond Sianipar yang ini. Bahwa pernah terjadi rekayasa yang maha brutal, barbar, biadab yang dilakukan para komplotan perusak barang bukti digital, video CCTV yang sengaja dirusak, direkayasa, dibuang informasi warnanya, dibuat semua kabur, dihapus aktivitas chat Jessica. Dan ini semua diorkestrasi oleh Tito Karnavian, ya. Kalian yang dari masa depan nanti bisa menonton, ya. Tito Karnavian ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terjadinya rekayasa video CCTV, ya. Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Kapolri, ya, mantan Kapolri Juni 2016, dan sekarang Mendagri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, bayangkanlah orang yang semacam ini justru dipakai negara. Inilah negara kita ini, ya. Sangat-sangat apa, ya, memprihatinkan, saudara, ya. Nah, teman-teman, ini menyebut, ya, Bapak Tito Karnavian yang dulu itu Kapolri, ya, sekarang ini dia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, ya, dan dipakai orang-orang seperti ini bilangnya Bang Resmond Sianipar ini dipakai, dijadikan menteri, ya, dipakai negara, ya teman-teman, ya, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, kan seperti itu. Jadi perkataan Bang Resmond Sianipar ini jika kita teliti dan jika kita pahami, jika kasus Jessica Kumala Wongso ini benar-benar ada dugaan rekayasa dan benar adanya sebuah rekayasa tersebut, ya, seakan-akan pemerintah ini gimana, ya, jadi melakukan sebuah pembiaran, gitu, ya. Pemerintah ini membiarkan, gitu, ya, membiarkan seseorang atau membiarkan, ya, orang-orang yang berkuasa di saat kasus Jessica Kumala Wongso tersebut, ya, ini benar-benar melakukan pembiaran, ini termasuknya, itu, ya. Saya benar-benar mengamati, ya teman-teman, ya. Jadi ini
ya dilakukan ya melakukan sebuah pembiaran dari pemerintah ini gitu ya. Dan tidak mungkin gitu ya teman-teman ya jika kabar ini tidak sampai ke pemerintahan gitu ya. Tidak ada satu orang pun ya petinggi-petinggi pemerintahan ini atau orang-orang yang berkedudukan di pemerintahan ini atau yang duduk di kursi pemerintahan ini di kasus Jessica Kumala Wongso yang sudah disebut-sebut sedemikian ya keterlaluannya disebut sedemikian konyolnya. Bang Resmond Sianipar mengatakan ya ada beberapa oknum jenderal gitu ya, ada beberapa oknum yang merekayasa barang bukti. Dan ada beberapa oknum yang disebut-sebut bahwa ini sampah masyarakat ya, sampai menyebut-nyebut membawa-bawa nama Bapak Kapolri juga. Masa iya sih hal seperti ini tidak ada yang dengar sama sekali gitu ya teman-teman ya. Masa iya hal yang sudah seviral ini gitu ya, kasus Jessica Kumala Wongso ini bukan tanggung-tanggung, bukan main-main ya. Ini sudah viral, sangat-sangatlah viral ya teman-teman ya. Di beberapa bulan yang lalu, di beberapa bulan ini juga gitu ya. Kasus Jessica Kumala Wongso ini sudah viral dan meledak teman-teman ya. Setiap orang mengupload video tentang kasus Jessica Kumala Wongso, penontonnya bahkan sampai jutaan ya. Bahkan ratusan ribu, jutaan ya teman-teman. Ini pun bukan cuma diupload di kanal YouTube doang teman-teman ya. Ini diupload di Instagram, di TikTok, ya bahkan ini masuk juga ke televisi. Ini beberapa bulan yang lalu. Masih ada teman-teman, kalian boleh nonton ya. Di televisi, di kasus Jessica Kumala Wongso ini diulas kembali beberapa tahun yang lalu. Ini televisi-televisi terkenal ya teman-teman ya. Gitu. Jadi tidak mungkin ya petinggi-petinggi pemerintahan atau orang-orang yang berwenang ya di pemerintahan tidak mendengar sama sekali gitu di kasus ini. Gitu. Ini jika Bang Resmond Sianipar mengatakan ada oknum atau ada sebuah dugaan rekayasa ya, yang merekayasa ini oknum-oknum yang didatangkan di pengadilan waktu saat Jessica Kumala Wongso dipersidangkan. Dan jika ini benar ya terjadi sebuah rekayasa, dugaan ini jadinya terjadi sebuah rekayasa ya teman-teman ya. Apakah semua gaungan-gaungan dan apakah semua statement-statement Bang Resmond Sianipar yang sudah melampaui batas, yang sudah keterlaluan menurut saya, apakah tidak ada yang dengar satupun ya gitu ya, dari petinggi-petinggi, dari seseorang yang disebut-sebut gitu ya, apakah tidak dengar gitu ya teman-teman ya. Ini kayaknya ini dengar ya, kalau menurut saya ya ini dengar tapi pura-pura tidak tahu atau pura-pura tidak dengar gitu ya teman-teman ya. Dan ini seakan-akan melakukan sebuah pembiaran, sebuah kebiadaban yang dikatakan Bang Resmond Sianipar ini kebiadaban tadi ya. Ini kebiadaban merekayasa sebuah diduga merekayasa sebuah barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan sehingga seorang anak manusia tersebut dijebloskan ke penjara, kan seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi apakah ia tidak tersentuh sama sekali ya teman-teman ya, tidak tersentuh jikalau petinggi-petinggi di negeri ini atau orang yang mendengar yang duduk di kursi pemerintahan, jika ada seorang anak manusia yang diduga ada korban rekayasa lalu di penjara, apakah ia tidak tersentuh sama sekali hatinya? Saya aja yang masyarakat jelata ya, yang masyarakat kecil ya dengar seperti itu ya, dengar seperti itu. Ini rasanya ya hati saya ini tergerak terus, tergelitik terus, masih merasakan gitu ya, masih merasakan bagaimana sih perasaan seseorang tersebut yang di penjara atau menjadi korban ya rekayasa atau menjadi korban sebuah dugaan kriminalisasi tersebut gitu ya teman-teman ya. Ini saya sendiri merasakan gitu ya. Apakah karena beliau ini dengar nih orang-orang yang berhak atau yang berwenang ya menanggapi, yang seharusnya bisa menanggapi, seperti contohnya kayak Menko Polhukam gitu ya, Wamenkumham kayak gitu ya, atau Menkumhamnya gitu ya. Ini Menteri Hukum dan HAM kan wajib juga menanggapi hal-hal seperti ini ya teman-teman ya, karena ini bagian hukum dan hak asasi manusia ya teman-teman ya. Akan tetapi kenapa tidak ditanggapi, ataukah petinggi-petinggi ini sebenarnya dengar atau memang memikirkan kesibukannya sendiri gitu ya teman-teman ya. Ini kadang ini kita tidak ngerti ya teman-teman ya, keluhan masyarakat, keluhan-keluhan ya rakyat jelata ini selalu mengeluh, selalu membicarakan, selalu menyuarakan tentang kebenaran, akan tetapi kadang tidak direspon teman-teman ya. Ini yang menjadi pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi kita ini mau mengeluhnya kepada siapa gitu ya teman-teman. Tidak mungkin ya jikalau kita ini membela seseorang terus kita harus lapor ke polisi. Ya kita membela seseorang kita harus lapor lagi ke polisi. Tidak mungkin gitu ya. Tidak semua orang ini bisa melakukan hal ya, tidak semudah itu ya melaporkan ke polisi karena saya membela seseorang dan saya menyatakan atau saya mempunyai ya keyakinan bahwa seseorang itu tidak bersalah. Tentunya orang-orang itu paling bisa menyuarakan, tapi suara-suara teriakan-teriakan masyarakat ini tidak ada yang menanggapi dan tidak didengar teman-teman ya. Kadang masyarakat ini terus pengen berjuang, terus pengen menyuarakan terus menerus ya teman-teman ya. Akan tetapi namanya juga manusia itu adalahnya ada capeknya. Jika kita menyatakan sebuah sikap
ya menyatakan sebuah sikap kita ini membela seseorang, gitu ya teman-teman ya. Akan tetapi pembelaan ini melalui media sosial, melalui kanal YouTube, melalui TikTok, melalui Instagram, dan percuma teman-teman ya, teriak-teriak juga kita itu tidak pernah didengar. Dan kalian juga ya teriak-teriak melalui kanal-kanal tersebut, misalkan TikTok, YouTube, ya tidak ditanggapi, ya tidak ada yang respon sama sekali. Kalian sendiri juga akan merasa capek sendiri karena tidak ditanggapi, ya kan? Tidak mungkin hanya untuk sebuah konten semata, gitu ya teman-teman ya. Sekarang bayangin kalau cuma untuk konten semata, bayangin satu video, misalkan 2 video, 3 video, itu hasilnya nggak seberapa teman-teman ya. Itu tidak seberapa gitu. Kita bisa berbicara seperti ini, bisa menyuarakan seperti ini atas keprihatinan kita, gitu ya. Jadi atas dasar dari keinginan kita sendiri gitu ya teman-teman, dari hati nurani saya sendiri gitu. Saya melihat ada seseorang yang diduga ada sebuah rekayasa, dan jikalau sebuah dugaan ini nanti menjadi suatu kebenaran, ini bagaimana coba? Bayangkan, tidak ada salahnya kita itu menyuarakan jika ada seseorang seperti Bang Rismond Sianipar ada sebuah rekayasa, kata Bang Rismond Sianipar di kasus Jessica Kumala Wongso. Barang buktinya katanya diduga direkayasa, kata saya diduga. Tapi kalau Bang Rismond Sianipar kan bilang sudah memiliki bukti ilmiah dan hal ini bukan lagi kata dugaan, akan tetapi ini sebuah rekayasa. Bayangkan, jikalau saya berstatement ini adalah suatu dugaan, akan tetapi Bang Rismond Sianipar bukan suatu dugaan lagi, ini adalah sebuah rekayasa. Dan ini dugaan tadi yang saya bilang, dan akhirnya terjadi suatu hal, ini dugaan tersebut menjadi sebuah atau suatu kebenaran ya. Rekayasa tersebut ternyata ada gitu ya, misalkan tadi dugaan dan menjadi suatu kebenaran dan ternyata ini ada. Bagaimana coba Jessica Kumala Wongso dihukum 8 tahun? Bayangkan teman-teman ya. Sudah menjalani hukuman 8 tahun, vonis 20 tahun, sudah menjalani hukuman 8 tahun. Jika ini ada sebuah dugaan rekayasa, kalau menurut saya dan Bang Rismond Sianipar, ini bukan lagi kata dugaan. Saya tetap menggunakan kata dugaan ya teman-teman ya. Jika ada dugaan rekayasa dan suatu dugaan ini menjadi sebuah kebenaran, bayangkan siapa yang akan bertanggung jawab sekarang. Jessica Kumala Wongso sudah 8 tahun di penjara ya, menjalani hukuman 8 tahun. Jika ini benar ada dugaan rekayasa, berarti Jessica Kumala Wongso adalah korban dari kriminalisasi. Ini kasus yang sangat luar biasa teman-teman ya. 8 tahun misalkan ini benar, dugaan rekayasa ini ya menjadi suatu kebenaran, berarti Jessica Kumala Wongso ini menjalani hukuman di penjara tetapi tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah tidak selayaknya dihukum, apalagi sampai bertahun-tahun. Saya nanya, siapa nanti yang akan menggantikan? Siapa nanti yang akan bertanggung jawab atas masa depannya dia? Masa depannya dia itu ya sudah direnggut. Jika ini benar ada sebuah dugaan rekayasa tapi menjadikan suatu kebenaran, masa depan Jessica Kumala Wongso sudah direnggut ya, semuanya sudah direnggut. Masa depan keluarganya, kebahagiaan bersama keluarganya juga sudah direnggut ya teman-teman ya. Ini hal yang sangat memilukan ya, ini hal yang sangat mengerikan. Jika ini sampai terjadi dan ini terbongkar nanti ya, dan apa yang dikatakan Bang Rismond Sianipar ini terbongkar, benar, suatu dugaan akan tetapi menjadi sebuah kebenaran. Ini yang akan menjadi sebuah kasus ya, atau di Indonesia ini mungkin ini adalah sejarah yang paling mengerikan di Indonesia ya teman-teman ya. Semoga mudah-mudahan hal ini nanti terbongkar ya teman-teman ya, jika ini memang suatu kebenaran yang harus diungkap ya. Ini kasihan sekali, seorang anak manusia harus dihukum, seorang anak manusia harus menjalani hukuman di penjara, apalagi dulu pernah di sel tikus selama 4 bulan. Ini mengerikan sekali teman-teman, jika ini ada dugaan sebuah rekayasa dan sebuah rekayasa tersebut menjadi suatu kebenaran nanti setelah keungkap, setelah terbongkar. Ini sangat mengerikan sekali. Makanya hal ini banyak sekali ya, mungkin dari petinggi-petinggi di negeri ini ya, mungkin memikirkan hal yang sangat sepele tidak perlu ditanggapi. Jangan bilang hal yang sangat sepele ya, walaupun ini kasus ini memang sudah ingkrah, akan tetapi ya apa salahnya jikalau walaupun kasus sudah ingkrah ya, sudah mengikat putusan hakim misalkan vonis ini ya gitu ya, akan tetapi jika ada sebuah kesalahan seorang anak manusia untuk mencari keadilan gitu ya, karena ada dugaan rekayasa, kata pakar ya, kata beberapa ahli ya. Ini ahli nggak main-main, ahli yang didatangkan dulu di persidangan, Bang Rismond Sianipar ini, yang menganalisa sebuah barang bukti di saat di persidangan tersebut yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Bayangkan jika ini benar-benar terjadi ya, bayangkan ya, semuanya sudah terenggut ya, kebahagiaan sudah terenggut, masa depan juga sudah terenggut. Ya, saya hanya memohon kepada bapak-bapak yang mendengarkan video-video saya, misalkan gitu ya, kepada petinggi-petinggi di negeri ini, kepada pemerintahan yang berhak menanggapi ya, tolong minta kearifan dan kebijaksanaan buat bapak-bapak yang berhak menanggapi, karena rakyat butuh kalian semuanya. Rakyat ini butuh perlindungan kalian semuanya. Rakyat ini butuh pengayoman kalian semuanya. Rakyat ini ingin mencari payung hukum kemana lagi jika tidak ke bapak-bapak pemerintahan yang berwenang ya.
Ini saya mohon seperti itu Pak, karena ini kasihan. Ini jangan sampai berlama-lama, berlarut-larut. Kasihan seorang anak manusia jika ini benar sebuah rekayasa ini menjadi ya suatu kebenaran yang tadinya ada dugaan gitu ya. Ini yang bahaya sekali ya. Ini hak asasi manusia ya, seorang anak manusia harus direnggut kebahagiaannya. Oke, mudah-mudahan ini hal seperti ini ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi di negeri kita lagi ya teman-teman. Jika ini benar gitu ya, suatu dugaan ini benar, ini jangan sampai terjadi dan jangan sampai ada generasi-generasi kita, anak-anak bangsa kita yang menjadi sebuah korban-korban ya, korban-korban dari beberapa oknum yang hanya ya dari suatu dugaan rekayasa tersebut pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Nggak tahu tujuannya itu, motifnya itu apa, kita juga tidak tahu. Akan tetapi tidak mungkin jikalau seseorang harus merekayasa barang bukti misalkan gitu ya, tapi tidak ada tujuan-tujuan tertentu, itu tidak akan mungkin sekali ya teman-teman ya. Dan oke, terima kasih banyak dan mudah-mudahan Bapak pemerintah juga bisa menanggapi apa keluhan-keluhan masyarakat, karena masyarakat ini butuh perlindungan kepada bapak-bapak semua. Dan oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.